Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4457, 4458, 4459. Aku menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Terlebih lagi, kamu adalah laki-lakiku sekarang, dan wanitamu akan meninggalkanmu. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Lin Keting menatap Dev dan bertanya, di kota kekaisaran manakah kamu menjadi putri? Dev bertanya, apakah kamu hanya ingin menanyakan hal ini? Lin Keting mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Identitasku, ayahku tidak mengizinkanku memberitahu siapapun. Aku sudah menjadi laki-lakimu. Tidak bisakah kamu mengatakannya kepadaku? Dev agak terdiam. Tidak, kita belum memiliki hubungan apapun seperti suami istri. Bagaimana kamu sudah menjadi laki-lakiku? Jika kamu benar-benar ingin menjadi laki-lakiku, pergilah dan lamarlah kepada ayahku. Hanya anggukan ayahku yang akan dihitung. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di mana aku harus menemukanmu? Aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada. Dev bertanya dengan cemas. Aku akan memberitahumu nanti, kata Lin Keting dan pergi bersama para penjaga. Dan kedua penatua buta menatapnya dengan sedikit keraguan di mata mereka. Nak, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini dan kamu masih ingin menjadi lelaki dari nona kami. Berhentilah bermimpi. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu nona kami di masa depan. Anggap saja kejadian hari ini sebagai mimpi. Setelah selesai berbicara, penatua buta kiri berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Penatua buta kanan juga tersenyum dingin, dengan tawa meremehkan, dan kemudian menghilang. Sampai Lin Keting dan yang lainnya menghilang, Dev bahkan tidak tahu Lin Keting sebenarnya putri kota kekaisaran mana. Siapa orang-orang ini? Itu terlalu misterius. Ayo pergi, semuanya sudah pergi. Zhu Qingxiu melihat Dev masih menatap kosong, jadi dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Ayo pergi. Dev juga sedikit malu. Dia awalnya menemani Zhu Qingxiu untuk menemukan rumput otot ilahi, tetapi tertunda karena kemunculan tiba-tiba medan perang antara dewa dan iblis. Dev dan lainnya kembali ke Gunung Gelu dan mulai mencari rumput otot ilahi. Zhu Qingxiu mencari dengan sangat serius, karena hanya rumput otot ilahi yang dapat mengembalikan penampilannya. Mari kita cari secara terpisah. Gunung Gelu ini sangat besar sehingga pencarian seperti ini bukanlah suatu pilihan yang tepat. Aku akan memberikan slip transmisi suara kepada kalian semua. Jika ada yang menemukannya, harap segera menghubungiku. Dev mengetahui bahwa jika mereka mencari seperti ini, akan memakan waktu berhari-hari dan berbulan-bulan untuk menemukan rumput otot ilahi. Hanya dengan mencari secara terpisah peluangnya akan lebih besar. Untungnya, para biksu di wilayah timur umumnya tidak terlalu kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Oke, Ji Yun dan Zhu Qingxiu keduanya mengangguk. Setelah memberikan dua slip giok transmisi suara, mereka bertiga pergi mencari rumput otot ilahi. Dev. Tepat ketika Dev sedang mencari rumput otot ilahi, suara Lin Keting tiba-tiba terdengar di telinganya. Dev terkejut dan segera menoleh ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Lin Keting sama sekali. Namun, dia dengan jelas mendengar suara Lin Keting. Nona Lin, kamu di mana? Dev bertanya dengan heran. Aku sedang dalam perjalanan pulang, kata Lin Keting. Dev semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia mendengar suara Lin Keting. Tidak ada slip giok transmisi suara di antara mereka. Bagaimana kamu bisa mengirimiku pesan dalam perjalanan pulang? Dev bertanya saat ini. Aku tidak akan memberitahumu, kata Lin Keting sambil tersenyum. Pada saat ini, di belakang leher Dev itu, kata samar, Lin, muncul. Ini adalah tanda yang dicatat Lin Keting pada dirinya selama medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada salahnya bagi tubuh, hanya digunakan untuk sambungan. Itu karena Lin Keting tahu bahwa dia dan Dev akan berpisah cepat atau lambat, jadi dia bisa menghubunginya kapan saja menggunakan metode ini, dan Lin Keting juga bisa mengetahui di mana Dev berada kapan saja. Hanya saja Dev sendiri tidak menyadarinya. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku. Aku hanya tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu sekarang. Dev tidak berencana untuk terus mengobrol dengan Lin Keting. Orang ini terlalu misterius. Nona Lin, Nona, kota kekaisaran akan segera tiba. Dev mendengar suara penatua buta kanan di telinganya, dan kemudian suara itu berhenti. Nona Lin. Dev berteriak dua kali, tapi Lin Keting tidak merespon. Aneh sekali. Dev sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Keting menghubunginya. Nak, latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Dia telah meninggalkan tanda kontrak padamu, dan kamu sudah menjadi miliknya. Dia bisa mengetahui pergerakanmu kapan saja dan di mana saja, dan dia juga bisa menghubungimu. Kata Raja Iblis Awan Merah saat ini. Tanda kontrak, kenapa aku tidak tahu kapan itu terjadi? Dev bingung, kenapa dia tidak ingat kalau Lin Keting meninggalkan bekas pada dirinya. Saat kamu menggendongnya, diam-diam dia meninggalkannya di tubuhmu, kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengarnya, dia teringat ketika dia menggendong Lin Keting di medan perang para dewa dan iblis, itu memang agak mencurigakan.
Setelah hanya menggendongnya sebentar, Lin Keting berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu lagi membawanya. Sepertinya gadis kecil ini sudah merencanakannya. Di mana tandanya? Aku ingin menghapusnya. Dev sedang mencari tandanya. Tidak perlu mencarinya. Kamu tidak bisa menghapusnya meskipun kamu menemukannya. Terima saja takdirmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari tangan gadis kecil itu di masa depan, kata Raja Iblis Awan Merah dengan sombong. Dev tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menghela nafas. Tapi segera dia ingat bahwa tidak ada respon ketika dia memanggil Raja Iblis Awan Merah barusan, dan langsung bertanya, "Senior, kami dalam bahaya sebelumnya. Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu. Mengapa kamu tidak merespon panggilanku aku? Apakah kamu juga takut?" "Aku takut, palamu peang. Di dunia surga dan manusia ini, tidak ada seorang pun yang aku takuti. Aku hanya tidak ingin memberikan pahlawan kecilmu kesempatan untuk menyelamatkan keindahannya. Kalian terlahir dengan sifat yang penuh gairah. Begitu banyak wanita yang berkorban untukmu. Aku telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi aku tidak pernah memiliki pasangan kultivasi ganda. Sudah berapa lama aku berada di laut kesadaranmu? Berapa kali aku melihatmu bermain dengan wanitamu? Sungguh tidak adil," kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Raja Iblis Awan Merah ini melihat begitu banyak wanita di sekitarnya, menjadi iri dan cemburu. Dev tidak mengatakan apa-apa, tapi dia serius mencari rumput otot ilahi. Sementara itu di kota Matahari dan Bulan, ini adalah kota kekaisaran keluarga Lin. Kota ini megah dan ramai, dengan wilayah yang sangat luas. Tembok di sekelilingnya menjulang tinggi hingga ke awan, menjulang seperti kota para dewa. Terlebih lagi, di atas kota kekaisaran, matahari dan bulan bersinar di langit pada saat yang sama, dan ada aura ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang. Kota yang begitu luas dan mencakup wilayah yang sangat luas, jika berada di dunia surga dan manusia, mustahil untuk tidak diketahui. Namun di matahari dan bulan, di antara banyak kultivator di dunia surga dan manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Karena meskipun kota matahari dan bulan berada di dunia surga dan manusia, ia tidak berada dalam kehampaan. Seluruh kota matahari dan bulan berada di dimensi lain. Oleh karena itu, meskipun seseorang melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, dia tidak akan menemukan keberadaan kota matahari dan bulan. Kota matahari dan bulan awalnya adalah sebuah kota di dunia surga dan manusia. Namun sebelum perang antara dewa dan iblis, nenek moyang keluarga Lin menghabiskan ribuan tahun energi spiritual untuk membuat kota matahari dan bulan memasuki dimensi ruang dan waktu lain, sehingga terhindar dari malapetaka. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, dunia surga dan manusia mulai makmur kembali setelah perang antara dewa dan iblis, dan kota matahari dan bulan mulai mendapatkan kembali kontak dengan dunia surga dan manusia. Penatua buta kiri dan buta kanan di samping Lin Keting keduanya adalah kultivator iblis di dunia surga dan manusia. Namun, karena perburuan dan pembunuhan oleh aliansi penyegel iblis, keduanya melarikan diri ke segala arah, tetapi diselamatkan oleh pendeta Tao Wuji, dan kemudian muncul di kota matahari dan bulan. Belakangan, keduanya menjadi pengikut pribadi Lin Keting. Di kota matahari dan bulan, ada banyak kultivator iblis yang diselamatkan oleh pendeta Tao Wuji. "Nona, ketika tiba di kota kekaisaran, kamu harus ingat untuk tidak menentang ayahmu." Penatua buta itu mengingatkan Lin Keting dengan suara rendah. Kali ini mereka pergi ke medan perang para dewa dan iblis tanpa persetujuan ayah Lin Keting. Meskipun pendeta Tao Wuji tahu, bagaimanapun juga, identitas Lin Keting adalah seorang putri. Jika sesuatu terjadi padanya di dunia surga dan manusia secara pribadi, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? "Aku tahu," sekelompok orang, ditemani puluhan penjaga, berbaris menuju gerbang kota dengan perkasa. Lin Keting memiliki senyuman tipis di wajahnya. Meskipun dia tahu dia telah melakukan kesalahan, dia tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, jadi tidak mungkin menghukumnya. Namun penatua buta kiri dan penatua buta kanan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka direkomendasikan oleh pendeta Tao Wuji, Yang Mulia Kaisar pasti akan memberi mereka wajah, tetapi mereka tidak akan bisa lolos dari omelan. Dan saat Lin Keting dan yang lainnya mencapai gerbang kota, mereka dihentikan. "Adikku, ayahku punya perintah. Saat kamu kembali, kamu tidak perlu memasuki kota kekaisaran. Kamu bisa langsung pergi ke puncak Lingyun untuk menghabiskan 10 tahun. Seorang pemuda bangsawan berjubah kuning dan mahkota emas berkata, orang ini adalah kakak tertua Lin Keting, Lin Kedong, yang juga merupakan pangeran kota matahari dan bulan. Adikku, tolong jangan berbohong tentang wasiat ayahmu. Aku tidak percaya ayahku akan membiarkanku merenungkan kesalahan selama 10 tahun. Aku akan mencari ayahku untuk mencari tahu." Lin Keting mengabaikan penghalang Lin Kedong dan hendak bergegas ke kota. "Adik, aku tidak berpura-pura menyampaikan wasiat ayah," itu yang dia katakan. Lin Kedong menghentikan Lin Keting. Ketika kedua tetua buta kiri dan buta kanan melihat ini, meskipun mereka ingin membantu Lin Keting, mereka tidak berani melakukan apapun. Ini adalah masalah saudara laki-laki dan perempuan. Lin Keting memelototi Lin Kedong dan berkata dengan marah, "Kakak, aku tahu kamu selalu membenciku. Kamu tidak menyukaiku karena ayah lebih menyayangiku. Tetapi aku seorang perempuan dan aku tidak dapat bersaing denganmu untuk menjadi putra mahkota.
Jadi bagaimana jika ayah lebih menyayangiku? Mengapa kamu terus-menerus mendapat membuat masalah denganku? Jika kamu tidak mengizinkanku masuk hari ini, aku akan menemui ayah dan memintanya menjelaskan mengapa ingin aku memikirkan kesalahan selama 10 tahun. Lin Keting selalu tidak menyukai kakak laki-laki tertuanya. Dia selalu merasa bahwa kakak laki-laki tertuanya berpikiran sempit dan sangat cemburu. Sebagai satu-satunya gadis di antara 9 pangeran, Lin Keting menerima perlakuan khusus dari ayahnya. Dan hal ini membuat Lin Kedong cemburu dan mengincar Lin Keting kemana-mana. Adik, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengikuti kemauan ayah. Kenapa aku tidak bisa akur denganmu? Biar ku beritahu, meskipun Guru Tao Wuji juga ada di istana, dan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kata Lin Kedong. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia pergi ke medan perang para dewa dan iblis, tetapi tuannya mengizinkannya. Tapi Lin Keting tidak menyerah sama sekali dan berencana untuk masuk dan bertanya secara langsung. Lin Kedong melihat ini dan berkata dengan wajah dingin, "Adik perempuan, kamu sangat tidak masuk akal. Jangan salahkan kakak laki-laki karena bersikap kasar." Setelah Lin Kedong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah penjaga gerbang kota dan berkata, "Tangkap Tuan Putri." Namun saat penjaga hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok tubuh datang dengan cepat. "Tunggu sebentar." Seorang pria yang juga mengenakan jubah kuning dan pedang panjang berlari mendekat. "Saudaraku, ayahku memerintahkan adik perempuanku untuk memasuki kota." Orang ini adalah pangeran keempat Lin Kevan. Melihat Lin Kevan datang, Lin Keting langsung tersenyum, melangkah maju dan memeluk lengan Lin Kevan. "Kakak keempat, ayo pergi." "Tunggu sebentar." Lin Kedong sedikit mengernyit. "Adik keempat, kamu tidak berpura-pura meneruskan wasiat ayah, kan? Ayah menyuruhku membiarkan adik perempuanku memikirkan kesalahannya selama 10 tahun. Bersambung.